Jadi nanti pelan-pelan pastilah teman-teman sini akan belajar cara perawatan kontes yang seperti yang teman-teman di Jawa dilakukan. Tuh. Biasanya yang menjadi pengurangan nilai itu munculnya gatel itu. Nah, gatel itu nanti bisa disebabkan karena adanya infeksi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Selamat pagi Mas, Pak Dokter. Iya Mas. Alhamdulillah pelaksanaan kontes dan juga diklat juri yang dilaksanakan di Lampung Timur, acara yang dilaksanakan Kopel, KTMP dan juga HPDKI untuk hari yang tanggal 26 kemarin sama kontesnya tanggal 27 kemarin terlaksana. Alhamdulillah. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama Mas Andi, Dr. Amung yang sudah mensupport dan juga atas kontribusinya untuk perkembangan kambing PE di Lampung. Sekali lagi saya terima kasih atas nama teman-teman dan juga mohon maaf mungkin ada kekurangannya. Yang jelas kami masih membutuhkan masukan dan juga support untuk kedepannya lebih baik. Mohon ada evaluasi untuk kami sehingga nanti kami ada pembelajaran untuk kami sebagai pegangan dan juga dengan hasil diklat kemarin mendapatkan 8 orang ya Mas. 8 orang dan mudah-mudahan 3 juri magang. Ya, dan juri magang. Mudah-mudahan ini awal Lampung untuk lebih semangat. Terima kasih. Monggo masukannya dan evaluasinya Mas Andi, monggo silakan. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama diklat juri, kemudian dilanjut dengan kontes di hari kedua. Mengenai diklat juri, memang terus terang uji kompetensinya itu kita standarkan dengan uji kompetensi diklat juri yang ada di Jawa, dan memang itu prosedurnya semuanya harus standar, dan kita melakukan perekrutan itu juga dengan fair Mas Tikno ya. Jadi kemarin 40 peserta itu yang memang layak, dan dari uji kompetensi itu memang tersaring 8 orang ya kan. Kemudian untuk substitusi, misalkan nanti di Lampung ada kontes, kemudian juri yang 8 orang tuh salah satu atau salah 2 ada yang berhalangan hadir, kita kan perlu juri pengganti. Makanya kemarin yang 3 orang itu di juri magang itu. Saya yakin juri-juri yang sudah terpilih itu mereka secara skill dan integritas itu sudah mumpuni Mas. Tinggal mungkin nanti Mas Tikno dan Mas Ebeng dan juga teman-teman Kopel sering-sering Mas ngadakan semacam latber, jadi untuk
memberi jam terbang gitu Mas Tikno ya. Kemudian untuk teman-teman lainnya bukan berarti untuk yang tidak lolos di diklat juri itu istilahnya bukan tidak berkompeten, cuman kemarin ada yang memang usianya masih terlalu muda. Ada kemarin siapa namanya itu masih sekolah loh Mas. Arsa. Ya, masih sekolah SMA udah ikut diklat juri Mas Epeng. Nah, itu bukti ya minat teman-teman Lampung ini sangat antusias sekali. Dan saya amati di tes teori dan prakteknya juga nggak jelek-jelek amat. Cuman karena dari segi usia persyaratannya belum bisa kita rekrut, ya akhirnya ya secara fair tidak bisa kita gabungkan di juri HPDKI karena dari usianya masih sangat muda sekali. Masih sekolah. Itu untuk diklat juri Mas Tikno, Mas Epeng. Untuk pelaksanaan kontes terus terang saya tidak membayangkan Mas kemasan kontes di Lampung seperti itu meganya. Ya, cuman ada beberapa kendala walaupun memang kondisi cuaca Mas ya, kita nggak bisa memprediksi dan juga nggak bisa menolak karena kalau waktunya hujan ya sudah hujan aja. Semoga jadi iya berkah, kan Mas. ya kemarin waduh hujannya lebat gitu Mas sampai berapa jam dan kita juga sempat break ya kan menunggu hujan agak reda tuh. Secara keseluruhan kegiatan kontes kemarin itu sukses luar biasa Mas, terbukti panitia dan teman-teman Lampung Timur sudah bisa Bapak Bupati ya berkenan hadir, itu suatu kehormatan Mas untuk teman-teman sekampung di Lampung Timur ini. Jadi itu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua, dari pelaksanaan kontes sendiri saya juga sempat tanya-tanya ke teman-teman ada nggak komplain atau apa dari peserta, dan ternyata alhamdulillah semua peserta bisa istilahnya itu menerima hasil dari kinerja tim juri. Dan karena memang saat diklat tim juri yang terpilih itu memang sudah melakukan penilaian sesuai pedoman teknis ya. Kemudian saya yakin kok kemarin semua tim juri yang bertugas itu sudah melakukan penilaian secara fair, jujur, objektif dan netral. Jadi tidak memandang kambing ini milik siapa, kambing ini harganya berapa ya. Intinya kambing yang terbaik, tersiap dan tersehat itu yang menjadi juara. Dan kemarin juga banyak kan kambing-kambing yang istilahnya sebelum penilaian dimulai itu diprediksi ini akan juara, ternyata jadi juara 3, nomor 4, nomor 5 kan gitu. Malah yang juara-juara ini istilahnya dari yang tidak ini. Iya, yang tidak diprediksi, katakan kan gitu. Dan memang realitanya kambing yang juara itu memang yang terbagus, tersiap dan tersehat saat itu. Nah, kemudian kemarin saya amati juga banyak untuk peserta kontes Mas ya, banyak yang tidak diperhatikan tentang kesiapan kambing untuk standar dikonteskan. Tuh, nah, nanti lebih detailnya Dokter Amung yang menjelaskan. Seperti sepintas kemarin
ada yang skabies di rewos mas ya, banyak juga di telinga, banyak, kemudian perawatan kuku. Jadi akhirnya kambing itu berdirinya karena kuku tidak dirawat, kesannya kurang kokoh, Iya. kurang tegap gitu loh mas. Nah tapi memang itu by proses mas, jadi nanti pelan-pelan pastilah teman-teman sini akan belajar cara perawatan kontes yang seperti yang teman-teman di Jawa dilakukan tuh. Kemudian untuk evaluasi, tapi saya bisa memaklumi mas, bisa memaklumi, cuman ini perlu saya sampaikan tujuannya untuk kedepannya mas Signo. Seperti pelaksanaan kemarin, kalau bisa nantinya kalau memang membuat kegiatan kontes lagi, pelaksanaannya agak pagi. Iya, jam 11 baru mulai. Terus pendaftaran agak dirapikan mas, agak dirapikan. Jadi seperti nomor patok pendaftaran, harusnya nomor yang awal itu diprioritaskan dulu. Kemarin kan wah melonjat akhirnya wis memang melonjat ayo kumpul no Dari satu. yang dilihat nomor kalung ya kan, akhirnya Iya. juri kesulitan juga kan kalau lihat nomor kalung, harus berungkuk lihat nomor kalungnya itu. Tapi nggak apa-apa mas, saya yakin teman-teman adaptasi 1-2 kali kontes sudah bisa lancar tuh. Kemudian di tim rekap ya, cuman semua bisa terkondisikan kemarin, istilahnya diarahkan 1-2 kali sudah bisa paham untuk tim rekapnya. Kemudian kalau panitia sih saya sadar memang dari kemarinnya panitia sudah bekerja keras, sudah habis lah. Total final sudah habis di kontes. 5 hari berturut-turut. Ya, Pagi nggak siang nggak malam. secara keseluruhan sukses mas kontesnya. Cuman ya itu tadi ada beberapa evaluasi yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk tim juri yang terpilih mas Signo, Iya. sering-sering koordinasi mas, sering-sering koordinasi, ngadakan kegiatan-kegiatan latber ya, entah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, 2 kelas sudah cukup mas. Misalkan kelas ED, selanjutnya DC atau seperti apa, itu bisa dikomunikasikan sendiri dengan teman-teman intern Kopel. Mas, harapannya dengan sudah adanya juri-juri yang terpilih melalui diklat standar APDKI, itu peternak Lampung ya bisa lebih mengetahui kriteria kambing seni yang dinilai dalam kontes ya, dan juga sudah mempercayakan penilaian ke juri-juri yang terpilih. Karena proses perekrutan juri kemarin memang sangat ketat mas. Ada uji ya, jenengan ya, ada uji tes ketelitian dan kecermatan, kemudian tes karakter, tes praktek, ya kan, kemudian pendalaman integritas, dan ya melewati ini biasanya yang mana saya sempat guyon kan yang ujian ketelitian iki lah wis usia biasanya anjlok nilai ini itu ya itu mas. Jadi harapannya seperti itu kalau dalam kontes. Kemudian saya menambahkan ketika saya kemarin baru nyampe di Lampung Timur ini, ternyata kok luar biasa mas potensi dunia peternakan di sini untuk dikembangkan, luar biasa sekali. Ketersediaan pakan, ketersediaan lahan itu sangat istilahnya masih sangat layak gitu loh mas. Nah
Cuman mungkin nanti secara perlahan-lahan ya ada grading up materi kambing secara perlahan-lahan. Kemudian tetap Mas breeding Mas yang perlu diperhatikan, breeding. Ya. Jadi ya harapannya sih Lampung ini menjadi basis kambing etawa di Sumatera. Amin. Itu. Amin. Ya itu mungkin Mas Signo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo. Monggo ada tambahan mungkin dari Dokter Ramo. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Tino, Mas Abeng telah mengundang saya ke sini gitu. Secara garis besar sebenarnya tentang mekanisme mulai dari diklat dan juga kontes kemarin Mas, saya tadi malam itu sangat merasa haru. Merinding nggak? Dan juga bangga gitu. Jadi saya haturkan selamat kepada teman-teman yang ada di Lampung Timur ini, komunitasnya nanti semoga berkembang Amin. besar Amin. itu. Kemudian kaitannya dengan diklat kemarin, memang tahapan seleksi itu tahapan yang cukup ketat dan juga rumit. Nah, melalui tahapan seleksi itu harapannya nanti muncul juri-juri yang kualitasnya juga bagus, integritasnya juga bagus. Nah, kedepannya dengan mekanisme kualitas juri yang bagus, integritas juri yang bagus, itu secara garis besar itu nanti bisa membantu teman-teman Lampung untuk memunculkan suatu kambing yang bagus juga. Benar. Itu tentang kaitannya update kambing. Gampangan simpelnya belajar kita semua dan gak keblocok lah gitu. Ya. Gitu ya Sandi Iya. ya gitu. Ya. Bahwa kambing bagus itu, kambing seni itu parameternya itu ini gitu. Kalau seumpama mau beli kambing minimal gitu ya ada tujuannya gitu, tujuan untuk update kambing atau untuk yang dikonteskan gitu. Itu mungkin secara besar diklat kemarin mencetak juri yang harapannya bisa membantu teman-teman dari di Lampung ini kualitas dari kambingnya nanti semakin lebih bagus ke depannya gitu. Nah, tentang pelaksanaan kontes luar biasa memang. Ya. Aduh, luar biasa gitu. Saya juga nggak habis pikir dan nggak masuk di angan-angan saya Mas. Ternyata Lampung bisa loh kayak Nah. gini. Ternyata Lampung luar biasa. Saya memang benar-benar nggak habis pikir gitu. Kemasannya juga bener, ternyata juga berkembang open pesat pantas gitu. kemarin itu Mas. Iya. Apalagi nanti dapat dukungan dari dinas. Ya. Nah, bener nggih. Mm-mm. Gitu, harapannya nanti itu kita teman-teman Lampung mulai dari komunitasnya itu bisa bersinergi dengan dinas untuk menciptakan suatu kegiatan-kegiatan yang arahnya mensejahterakan peternak gitu. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan kontes kemarin, terutama dengan kualitas kambing, secara garis besar sudah bagus-bagus semua kualitas kambingnya. Saya juga nggak habis pikir ternyata kambingnya juga bagus-bagus. Ya. Gitu. Cuma memang ada beberapa yang harus difokuskan terkait dengan mekanisme perawatan kambing seni itu sendiri gitu. Nah, kemarin mungkin di waktu kontes itu dijumpai beberapa kasus-kasus penyakit gitu yang secara garis besar itu sangat berefek sekali terhadap mekanisme penilaian. Contoh ada skabies gitu, atau mungkin secara garis besar gatel pada kambing yang disebabkan. Jadi kalau nanti teman-teman fokusnya di kambing seni, harap diperhatikan bahwa kriteria rambut itu juga akan dinilai gitu kan nonton ya. Biasanya yang menjadi pengurangan nilai itu munculnya gatel gitu. Nah, gatel itu nanti bisa disebabkan karena adanya infeksi dari parasit, ektoparasit, atau bisa juga disebabkan karena infeksi dari jamur. Nah, itu nanti teman-teman mungkin bisa membedakan. Kalau infeksi dari parasit itu contohnya ini, kalau untuk infeksi jamur contohnya ini. Nah, biasanya kalau yang gatal-gatal di telinga karena telinganya itu masuk ke dalam makanan, nah yang muncul juga gatal tapi disebabkan karena infeksi jamur.
Nah, kalau kita sudah tahu nanti mekanisme infeksinya itu penyebabnya apa, otomatis kita nanti bisa menentukan, oh yang harus saya terapi itu ini, obat ini atau obat apa itu. Itu secara garis besar kaitannya dengan mekanisme penilaian kontes yang untuk perawatan. Kemudian mungkin juga diperhatikan juga bahwa selain dari sisi rambut, ada juga mekanisme penilaian postur. Penilaian dari sisi postur, nanti di dalamnya itu ada mekanisme penilaian BCS, body conditional scoring, di mana di body conditional scoring itu kita melihat kira-kira proporsional bentuk badan dari kambing itu gimana, padat atau endaknya daging dari kambing tersebut gitu. Biasanya itu nanti juga harus kita perhatikan. Di situ nanti kita tahu perawatan dari peternak itu maksimal atau tidak gitu. Kalau semua perawatannya maksimal, pasti nanti BCS-nya tinggi. Bodinya dari kambing itu full mulai dari depan sampai belakang. Jadi kalau kita pegang, mal dagingnya itu juga kena gitu. Jadi mal dagingnya itu juga masuk. Itu salah satu mekanisme parameter postur yang harus kita perhatikan. Karena kalau saya lihat kemarin waktu pelaksanaan kontes, ya memang mungkin ini masih beberapa kali gitu ya. Itu mekanisme penilaian postur dari sisi BCS-nya banyak sekali. BCS kambing yang dikonteskan itu masih kurang. Perutnya nyiklong gitu. Masih banyak, Ya, masih gitu banyak, gitu. masih banyak. Tepongnya, tulangnya berdosol-berdosol gitu kemarin masih banyak. Nah itu perlu Padahal materinya lumayan sebenarnya. materinya luar biasa Mas. Cuma BCS-nya, jadi nanti penilaian dari sisi posturnya pasti akan ada pengurangan gitu, karena nilai BCS-nya juga berkurang gitu. Kalau selama nanti BCS-nya tinggi, pasti akan terlihat kambing itu secara garis besar performa akan maksimal. Nah itu dari sisi posturnya. Kemudian yang dari teknis perawatan juga, dari teman-teman yang kemarin mengikuti kontes mungkin perawatan kuku, teracak gitu. Ya. Jadi memang perawatan teracak dan juga tanduk itu sangat penting, bahkan mulai dari kecil harus ditata. Tapi harus hati-hati, jangan sampai kita nanti memotong kuku atau teracak itu terlalu pendek. Nah itu nanti juga akan berisiko ke arah kepincangan pada ekstremitasnya gitu. Jadi mungkin perawatan dari sisi ekstremitas, kemudian dari sisi kakinya, kemudian tanduknya juga harus kita perhatikan gitu. Nah mungkin perlu juga ditambahkan bahwa mineral itu sangat penting gitu. Dari sisi kesehatannya nanti bisa terbantu ketika kita memberikan mineral. Dari sisi pertumbuhan tulangnya juga bisa terbantu ketika kita memberikan mineral. Mungkin itu mawon Mas kemarin sedikit evaluasi terkait dengan peserta kontes yang ada di Lampung kemarin. Matur nuwun, terima kasih Mas Andi, Dokter Amung. Mungkin mudah-mudahan ini sebagai pemahaman untuk saya dan juga teman-teman peternak di Lampung, seperti apa arah kambing seni, kemudian perawatan yang sesuai dengan kondisi di Lampung. Ini memang sama-sama di Lampung ini teman-teman masih belajar. Masih belajar. Jelas sih masih sangat-sangat Sama-sama belajar. Sama, kita terus belajar juga loh. Ya mudah-mudahan ke depan kita masih diberikan kesempatan. Amin. Pelaksanaan, kemudian pengembangan nanti arah ke kontes, walaupun itu masih latul dan segala kekurangan, pasti saya nanti dan teman-teman masih butuh sangat membutuhkan support dan juga masukan. Nanti pengennya sih tetap komunikasi Mas. Ya. Komunikasi. Monggo Mas Ebeng ada tambahan. Terima kasih. Yang jelas gini Mas Andi, kalau saya fokus ke masalah juri. Iya. Nah, kita kan juri sudah terbentuk. Nah, yang jadi PR kami, gimana sih cara istilahnya
siang juri 8 dan 3 magang itu supaya istilahnya apa, punya satu wadah untuk mempertahankan fair play-nya dan kekompakannya itu trik-triknya gimana? Ya, jadi gini Mas Eben, kemarin setelah terbentuk, setelah pelantikan Mas ya, saya langsung ngomong ke Mas Tikno, bikin aja grup WA ya, Komisi Juri Lampung. Itu nanti di grup itu kita saling koordinasi itu Mas Eben. Dan untuk melakukan penilaian secara fair itu memang kemarin itu hampir semua peserta itu saya peseni itu seperti itu Mas, lolos nggak lolos saya peseni seperti itu. Dan mudah-mudahan lah juri terpilih ini, tapi saya yakin dan optimis Mas, juri yang terpilih ini sudah berkomitmen untuk melakukan penilaian secara fair, jujur, netral dan objektif. Dan kemarin kan juga sudah ada ikrar juri juga gitu Mas. Hanya mungkin ya memang itu tadi Mas solusinya, sering mengadakan kegiatan lakber atau kemudian ini ada kabar gembira Mas Tikno ya, DPD APDKI Lampung insya Allah bulan Mei Mas. Nanti siapa lagi yang pelaksananya, panitia pelaksana kalau bukan teman-teman Lampung Timur sini, karena yang sudah berpengalaman dan sudah terbukti mengadakan kegiatan kontes dengan kemasan yang megah lah. Kemarin tuh kalau buat open mumpuni loh Mas, pantes. Panggungnya aja 16 meter. Ya, Itu Presiden. Itu nggak terlepas dari kerjasama teman-teman. Pengennya seperti itu, tapi pasti ada sisi nggak bisa apa ya, sempurna dengan keterbatasan waktu, keterbatasan segala-galanya. Tapi standar kontes open sudah masuk itu Mas. Kemarin itu pengaturan panggung, foto booth sudah bagus. Terus apa ya, pencahayaan lampu juga sudah bagus kok Mas. Itu ya mungkin ada tambahan terkait persiapan kontes Mas ya. Mungkin yang perlu disiapkan adalah untuk performa kambing. Ya, jadi kalau di Jawa itu Mas, teman-teman itu sering melatih kambing itu biar penampilannya saat di kontes itu bisa tenang. Kemudian apa ya, coro Jawa ini itu kalau jantan dudukno gantengi gitu loh Mas, kalau betina dudukno ayuwe. Nah itu model lah Mas. Nah mereka sering Mas dilatih, kadang dicencang Mas Amung ya, dicencang dalam waktu agak lama biar terbiasa berdiri saat penilaian tuh Mas. Kemarin kan masih banyak Mas ya, tidur diri. Itu ya, itu pengaruh juga di penilaian Mas, itu performa kambing. Ya mungkin untuk perawatan dan kesiapan kambing yang akan ikut dikonteskan secara garis besar sudah saya disampaikan Dokter Amung. Mungkin nanti ya sering-sering lah Mas lihat-lihat YouTube-nya media-media untuk perbandingan gitu. Kalau untuk ini Mas, untuk menambah kualitas dan apa ya, jam terbang kualitas juri itu gimana Mas? Ininya apa perlu kita dari yang juri di Lampung ini kirim ke Jawa? Bisa jadi Mas, kemungkinan itu ada. Cuman kita sendiri kan istilahnya juga memang harus fair Mas dalam menentukan komposisi juri. Cuman terkadang panitia ini ya tapi ini masalah budgeting panitia sih Mas ya. Misalkan ada kontes di Jabodetabek, kalau mau ngambil juri dari Jawa Timur, mereka kan mungkin masih mempertimbangkan transportasinya. Nah, yang terdekat dari Jabodetabek
ya Lampung, mungkin sebagian Jawa Tengah, atau juri-juri yang saat ini sudah ada di Jabodetabek. Itu Mas. Jadi nggak menutup kemungkinan juri-juri yang terpilih kemarin suatu saat bisa bertugas di Jawa, tergantung venue pelaksanaan kontesnya. Karena kalau Jabodetabek manggil dokter Ampung yang dari Banyuwangi, aduh, capek di jalan. yang dekat sudah siap kok, dan sudah standar Mas. Standarisasinya dari awal saya kan sudah nyampaikan bahwa uji kompetensinya sama Mas dengan yang di Jawa. Iya. Tes integritas, tes kecermatan dan ketelitian sama, tes praktek sama semua kok. Memang itu standar kita. Itu Mas Eben. Nah, dan yang perlu saya tekankan, teman-teman peternak di Lampung dan mungkin di sekitar wilayah Lampung sudah nggak usah ragu. Juri kemarin itu sudah benar-benar terpilih dan terekrut dengan proses yang sangat ketat. Itu Mas, proses yang sangat ketat, dan saya yakin juri-juri kemarin yang terpilih integritasnya tidak perlu diragukan. Dan ini tugas Mas Rikno dan Mas Ebeng untuk mengawal. Harus tetap di jalur yang benar itu Mas. Gitu ya Mas Ebeng ya? Tuh, jadi nggak perlu khawatir untuk penilaian. Saya yakin sudah melakukan secara fair play itu Mas. Monggo Mas Rikno, Mas Ebeng. Ya, makasih Mas. Kami hanya bisa berterima kasih, terus mungkin Mas Andi dan Dr. Amung pulang kembali ke Jawa. Harapan kami ya kesane nggih ngeten iki. Luar biasa. Ini Kesan luar di biasa Lampung ya Mas. seperti ini apa adanya. Ya. Satu lagi Mas sebelum di akhiri ya. Jujur saya salut Mas dengan semangat kesolidan teman-teman Lampung ini, luar biasa. Salut. Itu Mas. Ya. Itu Mas, mungkin tambahan juga Mas. Iya. Jadi saya rasa kambing kontes yang seperti yang saya sampaikan kemarin, ini merupakan kambing kontes atau kontes kambing ini merupakan salah satu trigger untuk teman-teman peternak itu mengembangkan potensi kambing yang ada gitu. Jadi salah satu mekanisme kalau teman-teman mau mengambil jalur potensi yang mana bisa diawali dengan kambing kontes ini. Nanti pasti potensi-potensi yang ada di bawahnya seperti milkingnya, kemudian fatteningnya, penggemukannya, breedingnya itu juga akan mengikuti itu. Jadi saya sangat bangga, saya sangat berterima kasih dengan adanya kontes ini. Semoga nanti komunitas atau anggota-anggota komunitas bisa mengembangkan potensi kambing yang ada dari beberapa potensi tersebut, sehingga intinya tujuannya tetap teman-teman peternak itu mendapatkan kesejahteraan gitu, bukan hanya sejahtera kambingnya tapi orangnya juga harus sejahtera gitu, kurang lebihnya demikian. Jadi memang target pribadi saya, kita sama-sama berkembang untuk yang lebih baik, bukan hanya satu orang dua orang, tapi yang namanya komunitas karena itu anggota ya harus semuanya dibawa bareng-bareng untuk berkembang. Ya. Gitu. Sesuai logo kelompok kita Mas. Oh gitu ya. Maju Maju bersama. bersama. Maju bersama. Iya, Ya. iya. KTMB Mas. Pernah maju bersama. Oke, terus gitu. Enggak cuma Mas ya. Tekno itu Mas. Mas Rikno maju terus Mas. Yang lain ditinggal. Itu majunya maju bersama. Gak nurut tinggal Mas ya. Oh, Kesuwen. beda masalah. Iya. Beda masalah. Terima kasih, mungkin ini sangat bermanfaat. Misi kami juga
di Maju Bersama itu maju bersama ya, bersama-sama untuk mengembangkan, bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk sama-sama sejahtera. Terima kasih Dr. Amung, Mas Andi, Sama-sama. atas ilmunya yang sudah disampaikan ke kami. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita semua Amin. dengan niat Amin. baik kita. Amin. Mungkin cukup. Kami mengucapkan selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin, Mohon amin. maaf atas segala kekurangan. Tetap ampun waleh-waleh. Jangan bosen-bosen ke Lampung. Iya Mas. Iya. Kalau ada kesempatan pasti Iya. Mas. Iya teman-teman Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.